Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Usman. Hari ini kita belajar kembali tentang bidang studi PPKN. Yang kita pelajari hari ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun yang kita bahas yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Ada yang tahu enggak apa itu kedaulatan? Ya, saya yakin sudah banyak yang tahu tentang kedaulatan. Kedaulatan itu dari bahasa Arab, yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Itu secara harfiah, secara kalimat. Namun pengertian yang panjang, yaitu kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Terus lagi anak-anak, tadi sudah saya sampaikan pengertian dari kedaulatan di dalam. Kedaulatan dalam. Tadi sudah kalian ketahui bahwasanya kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Nah, kedaulatan ke dalam itu adalah kekuasaan dari negara itu, yaitu negara yang merdeka, memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Jadi negara yang mempunyai kedaulatan itu juga mempunyai kedaulatan ke dalam, dan nanti juga ada kedaulatan keluar. Jadi kedaulatan ke dalam itu negara itu sendiri bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan orang lain, sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Contohnya, negara yang sudah merdeka atau yang sudah berdaulat bisa mengurus negaranya sendiri. Contohnya, di dalam negara itu banyak sekali sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ya harus dikelola oleh bangsa itu. Apa kebutuhannya dari sumber daya alam yang ada itu dikelola oleh bangsa itu sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kita juga sedikit mengingat bahwasanya Indonesia dulu sebelum merdeka dia tidak bisa mengatur sumber daya alam yang ada di Indonesia karena belum berdaulat, masih ada campur tangan pihak lain. Mungkin ada dari Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Misalnya saja orang Indonesia saat itu butuh sekali makanan, otomatis lahan yang ada di Indonesia itu harus ditanami padi. Logikanya kan begitu. Namun demikian karena saat itu mungkin Indonesia belum berdaulat, maka orang Indonesia karena pengaruh dan dikuasai oleh negara lain, orang Indonesia tidak bisa menanam padi. Padahal saat itu memang butuh padi untuk dimakan. Nah, itulah kalau tidak mempunyai kedaulatan ke dalam atau negara yang belum daulat. Yang selanjutnya adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar yaitu mempunyai arti kekuasaan berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Jadi negara yang mempunyai kedaulatan, yang mempunyai kemerdekaan, yang mempunyai kekuasaan untuk negaranya, dia juga mempunyai kedaulatan keluar, yaitu bisa bekerja sama dan berhubungan dengan negara lain. Contohnya, bisa bekerja sama atau mengadakan perjanjian dengan negara lain. Bisa 2 negara atau bisa 3 negara. Mungkin di situ hubungan dengan ekspor import gitu. Atau juga ikut organisasi negara-negara lain yang di luar negara tersebut.
Misalnya ikut PBB atau ikut ASEAN. Nah, semacam itu. Bagi negara yang belum berdaulat, dia pun tidak mempunyai kedaulatan untuk hubungan dengan orang luar negeri. Nah, saat itu orang negara Indonesia sebelum dia berdaulat, maka orang Indonesia tidak bisa berhubungan dengan orang luar negeri. Karena itu adalah salah satu syarat. Dan dia tidak bisa ikut organisasi di luar negeri. Dan dia juga tidak bisa mengadakan perjanjian dengan orang luar negeri, ya. Tadi di depan sudah saya sampaikan, kita belajar tentang teori kedaulatan. Ada banyak teori kedaulatan yang di dunia ini, anak-anak, yaitu ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Nah, mari kita bahas satu persatu dari teori-teori kedaulatan tersebut, ya. Yang pertama yaitu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan ini artinya negara atau pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu. Jadi negara tersebut kalau menggunakan paham atau teori kedaulatan Tuhan ini, seakan-akan yang memimpin negara itu atau siapa saja yang terpilih untuk mengurus negara itu, masyarakatnya itu sudah berpikiran bahwasanya raja atau orang yang terpilih untuk memimpin negara itu seakan-akan dia adalah utusan dari Tuhan. Atau yang sudah kita ketahui misalnya ini adalah keturunan dari dewa, semacam itu. Nah, itu anak-anak semuanya, ya, teori kedaulatan Tuhan. Dan selanjutnya adalah kedaulatan raja. Kedaulatan raja ini perkembangan dari munculnya kedaulatan Tuhan. Kedaulatan raja itu adalah kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan dari Tuhan. Jadi negara yang menggunakan teori atau paham kedaulatan raja, raja inilah sebagai pemimpin dan raja inilah penjelmaan dari Tuhan. Masyarakat semuanya akan mengakui. Tapi teori ini juga banyak muncul diktator. Jadi diktator itu sepertinya sewenang-wenang. Rajalah yang berkuasa semuanya. Jadi masyarakat ikut saja. Untuk selanjutnya adalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini kekuasaan tertinggi terletak pada negara atau terletak kepada kepala negara. Ini pun juga bisa memunculkan diktator, anak-anak. Dan yang selanjutnya adalah nomor 4, kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah dari hukum yang berlaku. Kewajiban penegak hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Jadi negara yang menggunakan teori kedaulatan hukum, semuanya yang paling tinggi adalah aturan hukum. Baik penyelenggara negara semuanya harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Dia tidak bisa apa-apa, kalau dia melanggar hukum berarti dia tidak boleh. Maka yang tertinggi adalah hukum di negara tersebut, ya. Nomor 5 adalah kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat ini artinya rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini artinya kedaulatan rakyat ini rakyatnya yang paling berkuasa. Jadi rakyatnya yang paling berkuasa untuk menentukan segala sesuatunya, ya. Ini biasanya identik dengan demokrasi. Nah, untuk demokrasi ini ada dua. Demokrasi secara langsung dan demokrasi secara perwakilan. Apa bedanya? Kalau demokrasi langsung itu masyarakat semuanya dikumpulkan secara pribadi untuk menentukan arah negara itu mau melaksanakan bagaimana. Kalau
demokrasi tidak langsung, masyarakat di situ, negara tersebut menggunakan perwakilannya untuk duduk sebagai wakil rakyat. Di Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itu yang berkuasa. Apa buktinya rakyat berkuasa? Presiden tidak akan jadi presiden kalau tidak dipilih oleh rakyat. Dan wakil-wakil rakyat, misalnya di anggota DPD atau di anggota DPR di pusat, yang jadi satu menjadi anggota MPR, dia tidak bisa akan duduk di sana kalau tidak dipilih oleh rakyat. Maka dengan logika, rakyatnya yang paling berkuasa, dan rakyatnya pun bisa mengontrol semuanya. Kalau memang pemerintahan tidak sesuai dengan aturan yang ada, rakyat pun bisa marah dan pemerintahan pun bisa jatuh. Ya. Nah, dalam pemerintahan kedaulatan rakyat ini pelaksanaannya dibagi menjadi 3, namanya trias politika. Yang pertama harus ada legislatif, yang kedua harus ada eksekutif, yang ketiga harus ada yudikatif. Ya, mari kita pilah satu persatu supaya anak-anak semuanya mengerti apa itu legislatif, apa itu eksekutif, dan apa itu yudikatif. Ya, jadi legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Siapakah legislatif ini? Legislatif itu adalah perwakilan-perwakilan rakyat yang ada di pusat. Contohnya di sana adalah anggota DPR dan juga MPR. Itulah yang namanya anggota legislatif. Anggota legislatif ini dia bisa di sana juga dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat. Ya. Yang selanjutnya adalah eksekutif. Eksekutif itu adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tadinya sudah dibuat oleh DPR, MPR, ya, yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Siapakah eksekutif ini? Ya, eksekutif adalah presiden. Nah, presiden pun dia akan jadi presiden, tadi sudah saya sampaikan, dia akan jadi presiden kalau dia sudah dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif itu adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Artinya sebagai pengawas. Siapakah yudikatif itu? Ada MA, Mahkamah Agung, ada MK, Mahkamah Konstitusi, dan ada KY, Komisi Yudisial. Nah, inilah yang nanti memantau bagaimana pelaksanaannya dari legislatif dan yudikatif. Ya, dari 3 ini diharapkan bisa saling kontrol. Ya, tidak ada yang mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. Demikian anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Semoga semuanya bisa jadi anak yang pinter, menjadi insan Indonesia yang berpancasila dan cinta tanah air. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan bersama Pak Usman. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.